Saya akan berkhotbah dalam beberapa menit tentang topik berikut. Kata pujian yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Kisah ini dari Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah pembuka jalan. Yohanes adalah seseorang yang merupakan sepupu Yesus. Yohanes adalah anak laki-laki tunggal dari Imam Zakaria dan ibunya Elizabeth. Sebenarnya mandul dan Yohanes lahir di usia tua mereka. Itu kelahiran mukjizat. Kemudian kita dengar kisah yang menakjubkan bahwa Yohanes membaptis pada suatu hari orang-orang di Sungai Yordan dan suatu hari Yesus, sepupunya, muncul di pantai berpasir di Sungai Yordan. Dan Yohanes mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk memperkenalkan ke seluruh dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu pasti momen yang luar biasa, itu pasti salah satu waktu di kehidupan yang tidak terlupakan. Dia pasti merasa seperti ternyata saya penting bagi Tuhan. Ini sungguh sebuah kehormatan. Saya sangat merasa tidak layak untuk mengabarkan kepada dunia bahwa saya menjadi orang pertama yang mengabarkan ke seluruh dunia tentang anak domba Allah yang menyatakan dirinya sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Sungguh momen yang luar biasa. Tapi kemudian, maju cepat ke Matius. 16 bulan kemudian, Yohanes dipenjara. Dia dibalik jeruji besi, dia dibelenggu, dia dipenjara karena menyampaikan kepada Herodis pesan yang dia tidak suka. Katanya, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu karena mereka hidup di dalam perzinahan. Kalau Anda berkhotbah menentang perzinahan, sebaiknya Anda siap untuk dipenggal. Lalu, Alkitab mengatakan bahwa Herodis memenjarakan Yohanes. Dan istri Herodis, ia sangat marah dan kepahitan karena ia merasa dipermalukan. Suatu malam, istrinya membuat Herodis mabuk di sebuah pesta. Supaya menunjukkan kecabulannya, dia membawa putrinya sendiri keluar. Saya yakin dia berpakaian minim, menari dengan sangat provokatif, gerakannya pasti menggoda, karena apapun yang dia lakukan di dalam tarian itu sangat menyenangkan raja, sehingga dia menyerahkan keadaan mabuknya kepada istrinya dan berkata, Kamu benar-benar membuatku bahagia, jadi apa saja yang kau minta akan aku berikan, sekalipun setengah dari kerajaanku. Dia sudah punya jawaban, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis. Yohanes berada di penjara, dia tahu jam terus berdetak, dia tahu hidupnya singkat, dan dia dibelenggu, dia dibalik jeruji besi. 2 muridnya datang dan Yohanes berkata kepada 2 muridnya, aku mau kamu pergi mencari Yesus, dia bilang kepada 2 murid ini, dan tanyakan, apakah dia tidak tahu aku di dalam penjara, bahwa aku dibelenggu? Apakah dia tidak tahu bahwa aku akan mati? Apakah dia Tuhan? Memang dia yang pertama mengenali Yesus, tapi karena keadaan berubah, dia penasaran apakah Yesus benar-benar Tuhan. Yohanes juga bilang, tanya dia apakah dia orangnya atau aku perlu cari yang lainnya. Alkitab berkata, 2 murid itu mencari Yesus ke desa kecil. Yesus sedang membuat mukjizat, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan kembali, dan Yesus mengabaikan mereka. Kalau Anda baca konteksnya, Yesus tidak mempedulikan mereka sama sekali. Dia tidak jawab pertanyaan itu. Sepanjang hari Yesus melakukan mukjizat. Saat hari mulai malam, dia berbalik. Dan saya pikir itu persis seperti sikap, oh, kalian masih di sini. Dia berkata, beritahu Yohanes, apa yang sudah kamu lihat dan kamu dengar. Beritahu Yohanes bahwa yang buta melihat, yang tuli, ia mendengar, dan yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Dan katakan kepadanya, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi, kunci dari keseluruhan cerita
untuk beberapa menit ke depan adalah ayat 7 dan setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu dan mulai berkhotbah dan berbicara kepada mereka tentang betapa hebatnya Yohanes itu. Betapa luar biasanya, bahkan memuji Yohanes yang mereka tidak pernah mendengarnya, dan Yohanes juga. Itu sebabnya saya berkhotbah tentang pujian yang belum pernah Anda dengar. Kerumunan, orang banyak mendengarnya, tapi murid-murid Yohanes tidak mendengarnya. Bahkan Yohanes pun tidak. Mereka tidak ada di sana ketika dia berkata, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bayangkan bagaimana itu memotivasi Yohanes. Kalau saja mereka bawa pesan itu dan bilang, benar, Yesus melakukan mukjizat dan dia juga bicara tentang dirimu, Yohanes. Dia bilang, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada dirimu. Bayangkan bagaimana itu membantu Yohanes berdamai dengan belenggu dan jeruji besi dan alat pemenggal kepala dengan penjara di mana dia dikurung. Anda bayangkan pujian itu, kekuatannya, pola pikir yang dia punya untuk menghadapi apa yang harus dia hadapi. Andai saja Yohanes mendengar kata-kata penyemangat itu, tapi dia tidak mendengarnya. Yesus mulai mengumbar tentang Yohanes dengan caranya. Tapi Yohanes tidak pernah mendengar kata-kata itu di penjara. Dan hari ini saya akan berkhotbah sebuah pesan yang tidak pernah didengar Yohanes. Bahkan jika Anda di balik jeruji besi, jika Anda berada dalam rasa sakit penjara, jika Anda terikat dalam belenggu yang sulit, bahkan jika Anda dikurung secara rohani dan di dalam penjara kecanduan, bahkan jika Anda mencoba untuk bebaskan diri dari kegagalan rasa bersalah Anda di masa lalu. Poin pertama saya yang mau saya sampaikan untuk memotivasi Anda dari kisah ini, kalau saja Yohanes dengar apa yang Yesus bilang tentang dia, saya percaya dia akan memikirkan 3 hal ini. Yang pertama, Anda melakukan lebih baik dari yang Anda pikir. Katakan kepada orang yang ada di sebelah Anda, Alkitab mengatakan bahwa setan adalah sang pendakwa saudara-saudara. Jadi jika neraka adalah pendakwa saudara-saudara kita, saya mau menjadi pemberi pujian bagi saudara-saudara kita. Yesus Kristus mengasihi Anda. Dan saya tahu Anda mungkin punya masalah besar, tapi Anda melakukan yang lebih baik daripada yang Anda pikirkan. Anda harus tahu bahwa hari ini Anda akan berhasil. Anda harus tahu hari ini Anda baik-baik saja. Anda mungkin tidak menjadi apa yang diinginkan, tapi Anda bukan lagi Anda yang dulu. Dan Anda akan ke sana dengan kasih karunia. Jangan menyerah, jangan berhenti, dan jangan terus merendahkan diri Anda. Anda sudah lakukan lebih baik dari yang Anda pikirkan. Seorang pendeta pernah berkata, saya akan memberitahu Anda cara masuk surga. Sekarang saya juga akan memberitahu Anda caranya. Jangan pernah berhenti maju. Itu saja, hanya jangan pernah berhenti untuk maju. Pengkhotbah pasal 3 menyampaikan ada 28 kali musim kehidupan. Ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk nangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu bersama, ada waktu untuk melepaskan. Ada 28 waktu yang berbeda di dalam hidup. Satu yang tidak saya temukan di situ adalah waktu untuk berhenti. Tidak ada waktu untuk berhenti di dalam hidup Anda. Jika Anda terus maju, itulah cara masuk surga. Bilang ke seseorang, ini bukan saatnya berhenti. Anda tidak tahu yang dialami orang lain atau penjara yang mereka alami. Anda tidak tahu depresi mereka, apa yang mereka takuti, atau beban keuangan mereka. Anda tidak tahu seseorang di dekat Anda mungkin sakit kanker. Mungkin mereka mendengar diagnosa yang terburuk pada minggu ini. Tapi firman Tuhan untuk Anda hari ini adalah Anda sudah melakukan lebih dari yang Anda kira. Anda mungkin dipenjara, dibelenggu, tapi Anda masih diberkati. Kalau Yohanes mendengar pesan itu di penjara, dia pasti mengguncang belenggu di penjara itu dan berseru memuji Tuhan. Saya mau memberi Anda pesan yang belum pernah didengar Yohanes.
Anda sudah lakukan lebih dari yang Anda pikirkan. Tapi Pak, saya sakit kanker. Saya seorang ibu tunggal. Dan saya kehabisan uang. Saya punya kecanduan dalam hidup saya. Dan saya terus berusaha untuk stop, tapi tidak bisa. Saya di sini bukan untuk memukul Anda. Tapi saya bilang, Anda sudah lakukan yang lebih baik. Kok Bapak tahu? Karena Anda mendengarkan khotbah saya. Karena Anda duduk di sini, atau Anda menonton ini dimanapun, Anda melakukan lebih baik dari yang Anda kira. Kalau Anda pikir Anda lebih buruk, Anda tidak akan ke gereja. Anda tidak akan mau mendengarkan khotbah. Anda mungkin bilang dalam hati, kalaupun aku jatuh ke depan, dan aku mengejar Tuhan. Dan jika Anda jatuh, dengar. Kalahkan pendakwa itu di tahta kasih karunia. Setan adalah pendakwa dan dia ingin merebut tahta dan melemparkan Anda. Dan saya belajar, saat saya kacau, saya bersihkan diri, bangkit dan berlari ke tahta dan kalahkan pendakwa itu di hadapan tahta. Semuanya tolong dengarkan ini. Ingatlah, Anda melakukan lebih dari yang Anda pikirkan. Jangan berhenti. Jangan menyerah. Kok Anda tahu saya melakukan yang lebih baik? Ya, karena Anda tidak disarang narkoba. Karena Anda sedang tidak di rumah duka. Anda berada di rumah Tuhan. Dan Anda melakukan lebih baik dari yang Anda kira. Dibutuhkan sekitar 72 sel otot untuk tersenyum dan 108 sel otot di wajah Anda untuk bisa cemberut. Kenapa tidak lebih santai dan bahagia? Karena Anda sudah lakukan yang lebih baik dari yang Anda kira. Cari satu orang dan katakan, kamu harus lebih santai dan tersenyum. Bersemangatlah hari ini. Saya bosan dengan tingkah iblis yang menjatuhkan dan mengalahkan orang. Saya di sini memberitahu Anda hari ini ada Tuhan yang mengasihi Anda dan Dia membanggakan Anda. Anda mungkin tidak tahu, tapi Anda melakukan lebih dari yang Anda kira. Jika Anda percaya, tepuk tangan dan beri pujian bagi Tuhan atas kasih karunia-Nya yang tidak akan melepaskan Anda. Andai saja Yohanes bisa mendengar pesan ini. Sekarang kita ke poin kedua. Anda melakukan lebih baik dari yang Anda pikirkan. Kedua, Anda lebih berharga dari yang Anda pikirkan. Anda lebih berharga dari yang Anda pikirkan. Ada satu ayat yang luar biasa di Yesaya 41. Yang seorang menolong yang lain, bilang ke sebelah, Anda penting. Dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Saya mau Anda pahami itu. Ayat ini berkata, tukang besi menguatkan tukang emas, dan tukang emas menguatkan orang yang menempa dengan palu, dan orang yang menempa dengan palu menguatkan orang yang memegang paku, dan mereka hanya saling menyemangati. Mereka berkata satu sama lain, kamu berharga, kamu penting, tidak kamu yang penting, tidak kamu berharga. Alasannya karena mereka tidak mau seorang pun untuk goyang. Kata goyang di situ berarti goyah, sempoyongan, dan jatuh. Tuhan tidak mau ada yang berjalan sempoyongan dan goyah. Tuhan mau semua orang di ruangan ini bisa berdiri dan paling tidak dapat penguatan dari sebelahnya. Sedikit penguatan dari seseorang. Saya mau bilang kepada setiap orang tua, Anda berharga dari yang Anda pikirkan. Kadang kita putus asa saat berusaha mengurus keluarga dan anak-anak kita, mencoba mengatur dan menyatukan keluarga dan segala macamnya. Dan Anda merasa seperti apa hasilnya, apa bedanya. Tapi di suatu titik Anda harus datang dan saya mau menyemangati Anda. Tidak peduli apa yang terjadi, Anda lebih berharga dari yang Anda kira. Ayah saya sudah bersama Tuhan sekarang dan ibu saya duduk di sini. Seandainya saya bisa kasih tahu ayah saya, sebelum dia meninggal, ayah, engkau berharga. Engkau tidak pernah memimpin gereja, tapi ayah sungguh berarti bagi saya, bagi keluarga kita. Kakak saya Richie, dia meninggal di usia 54 tahun. Tapi kakakku Richie, kamu sangat berharga. Saya diselamatkan lewat pelayanannya. Saya tidak akan jadi Kristen jika dia tidak taat pada panggilan Tuhan. Putrinya, ketiga putrinya, istrinya, keluarga mereka diberkati. Anda berharga dari yang Anda kira. Yang terjadi saat kita mengalami
Di penjara berarti kita berada dalam cobaan dan kesengsaraan dan masa-masa sulit. Kita jadi rendah diri dan berpikir kita tidak berharga. Saya yakin Yohanes berpikir begitu juga. Dia melakukan mukjizat. Dia tidak berpikir tentang saya. Tapi Anda lebih berharga dari yang Anda kira. Bahkan Yesus Kristus membutuhkan penguatan. Waktu dia pergi ke Gunung Transfigurasi, Alkitab berkata bahwa Elia dan Musa turun dari surga untuk berbicara tentang kematiannya. Anda tahu kenapa? Saya rasa Yesus, dia mulai goyah. Mungkin saja dia mulai bertanya, apakah aku berharga? Apakah aku membuat perbedaan? Apakah aku perlu melakukan ini? Karena setiap kita manusia saat dihadapkan dengan badai dan pertempuran, secara alami kita akan mempertanyakan semua. Tapi Anda sudah lebih baik dari yang Anda pikirkan, dan Anda lebih berharga dari yang Anda kira. Di Lukas 17 dikatakan Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Seakan-akan Musa bilang, Yesus begini katanya, aku harus mati sebelum anak-anak Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan karena kematianku mereka masuk ke sana. Lalu mungkin Elia maju dan berkata, itu benar, aku harus diangkat ke atas sebuah kereta perang yang menyala-nyala sebelum porsi 2 kali lipat. Jadi Elsa bisa lakukan mukjizat 2 kali lipat dari yang aku lakukan. Tapi itu tidak akan terjadi sampai aku terangkat. Dan tiba-tiba Yesus dikuatkan untuk memikul salib dan menyelesaikan tugasnya. Anda harus tahu bahwa Anda lebih berharga dari Anda pikirkan. Yesus berkata tentang Yohanes, dengar betapa pentingnya dia itu. Yohanes tidak pernah dengar kata-kata ini. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes tidak sempat mendengar kata pujian itu. Saya tidak tahu apakah di keluarga Anda, di hidup Anda, di dunia Anda, ada yang berpikir untuk bunuh diri atau menyerah atau merasa bahwa mereka gagal dan mengacaukan semuanya dan berkata apa bedanya? Aku tidak berharga, hidupku telah kacau dan aku mengacaukan hidup orang lain. Tapi bukankah luar biasa jika kita sampaikan pesan yang tidak pernah didengar Yohanes dan berkata kepada mereka segalanya mungkin, kamu itu berharga, aku peduli denganmu, kamu berdampak dalam hidupku, jangan berani datang ke pemakamanku sambil kau menangis dan bilang, hidupmu tidak berharga, tapi kau hidup. Ayo beritahu sebelah Anda, beritahu selagi dia masih hidup. Beritahu sebelah Anda kamu berharga, lebih dari yang kamu pikirkan. Beritahu lagi orang lain di sebelah Anda, kamu berharga, lebih dari yang kamu pikirkan. Dan poin terakhir, tidak semua melulu tentang Anda. Tidak seperti yang Anda pikir. Ini pesan yang tidak sempat didengar Yohanes. Tidak semuanya tentang Anda. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, ada sudut pandang lain yang telah muncul. Ada hal lain yang muncul yang mengambil alih. Dan itu tidak melulu tentang Anda. Di dalam penjara itu Yohanes berpikir, ini semua tentang aku, tapi ada hal yang lebih besar. Yesus berpikir, ini tentang kerajaan Allah. Kami punya kerabat di gereja. Sedang berusaha untuk punya anak, saya menikahkan mereka. Mereka mencoba untuk punya anak, tapi mereka belum bisa. Tahun demi tahun, mereka pun memutuskan mengadopsi seorang anak dari Cina. Dan mereka mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Benar-benar jumlah yang sangat besar dan mereka terbang ke Cina. Akhirnya hari itu tiba. Saat mereka gendong bayi itu, sosok bayi yang mereka dambakan bertahun-tahun hadir di keluarga mereka. Mereka gendong bayi perempuan kecil itu di pelukan mereka. Bagi bayi tersebut, mungkin itu sekadar pelukan. Tapi bagi pasangan itu, mereka pasti menangis dan terharu dan hancur. Ini sungguh luar biasa dan menakjubkan. Karena tidak semuanya melulu tentang Anda.
saat Anda lahir kembali. Keren memang waktu Anda diselamatkan, keren memang waktu Anda dibaptis. Tapi sehebat apapun itu, semuanya tidak melulu tentang diri Anda. Anda punya Bapa di surga. Anda punya banyak saksi di surga. Orang-orang yang Anda kasihi ada di surga. Dan Alkitab berkata, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi ini bukan melulu tentang diri Anda. Saya terpikir tentang Adam dan Hawa. Saat mereka jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan tidak melenyapkan mereka? Saya memikirkannya dalam minggu ini. Tuhan, kenapa Engkau tidak mulai lagi saja dari awal? Kenapa Engkau tidak berkata, Adam dan Hawa mengacaukannya, mereka orang-orang yang hancur. Mereka cuma 2 orang. Mulai saja dari awal, coba lagi. Tuhan tidak mau mengganti produk yang telah rusak. Sebaliknya Tuhan tertarik memperbaiki produk yang telah rusak. Katakan seperti ini, Tuhan tidak mau mengganti pernikahan yang telah rusak. Sebaliknya, Tuhan mau memperbaiki pernikahan yang telah rusak. Masa lalu adalah masa lalu. Tapi sekarang, tolong dengarkan. Saya katakan kepada Anda melayani Tuhan yang tidak mau mengganti Anda. Dia ingin memperbaiki Anda. Dan semuanya tidak melulu tentang diri Anda. Semuanya tentang Dia, salibnya, dan pengorbanannya. Satu hari ada seorang pria di pinggir jalan, mobilnya mogok dan kap mesinnya terbuka, dan sebuah mobil limosin berhenti di belakangnya. Seorang pria keluar mobil dengan dandanan yang harganya berkisar $1 juta dan berjalan dengan setelan jasnya, lalu berkata, Anda perlu bantuan? Orang itu menjawab, ya. Pria itu berkata, sekarang Anda duduk di kemudi, dan saat saya bilang nyalakan mobilnya, Anda nyalakan. Dan dia memperbaiki sesuatu di bawah kap mobil dan berkata, ayo, coba nyalakan, dan mobil itu pun menyala. Dan orang itu berkata, ya ampun, kok bisa nyala? Saya berhutang kepada Anda. Tapi pria itu menjawab, Anda tidak berhutang apa-apa. Kata orang itu, tapi kan Anda naik limosin. Anda terlihat sangat kaya. Kenapa Anda menolong saya? Kata pria itu, nama saya Henry Ford. Saya yang menciptakan mobil yang Anda kendarai ini, dan melihat mobil Anda mogok tadi, itu sangat mengganggu saya, karena saya yang menciptakan mobil itu. Saya katakan kepada siapapun yang mendengarkan khotbah ini, bahwa Tuhan tidak akan mengganti Anda. Dia akan memperbaiki Anda karena Dia terganggu saat melihat Anda tidak hidup sebagaimana mestinya Dia ciptakan Anda. Ini bukan tentang Anda. Bapa kita akan bersukacita saat melihat Anda menang, melihat Anda maju. Ayub tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak pernah mendengar kata pujian. Di hari dia kehilangan hartanya, dia kehilangan keluarganya, kesehatannya pun memburuk, 10 anaknya meninggal. Ayub sama sekali tidak mengerti. Tapi perihal surga bukan tentang Ayub saja. Di atas sana terjadi dialog antara Tuhan dan setan. Tuhan berkata, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tuhan membanggakan Ayub. Kadang kita berpikir saat kita di dalam pergumulan dan juga situasi yang sulit, kita pikir Tuhan tidak sayang kita, padahal Tuhan justru mungkin sedang membanggakan Anda. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tuhan berkata, dia tidak melayaniku karena aku dengar Lucifer membalas, siapapun bisa melayanimu. Lihat Ayub, pagar perlindungan ada di sekelilingnya. Pastilah dia melayanimu, engkau memberi dia segalanya. Dia hidup di lingkungan yang sempurna. Dan siapa yang tidak mau hidup enak seperti itu? Tuhan berkata, kamu. Itulah kenapa saya tidak mau didakwa oleh iblis. Saya ingatkan iblis, kamu tidak bisa hidup untuk Tuhan di surga, sedangkan saya hidup bagi Tuhan di bumi. Kamu tidak bisa hidup untuk Tuhan saat belum ada dosa dan kejahatan, sedangkan saya hidup dengan dosa di sekeliling saya. Saat saya tersandung, saya akan bangkit dan mengalahkanmu di tahta kasih karunia Tuhan. Wow, ayo pujilah Tuhan. Ini bukan tentang Anda, tapi tentang Tuhan. Tentang Ayub, Tuhan berkata, Ayub tidak menyembahku karena, tapi dalam keadaan apapun. Wajar jika Anda menyembah Tuhan saat Anda masih punya rumah bagus, punya mobil yang bagus, karena semuanya baik-baik saja. Karena orang yang Anda kasihi diberkati, itu biasa.
Tapi apa kita tetap menyembah Tuhan saat dicobai, dipenjara, terbelenggu, menderita, patah hati, dan dalam derai air mata? Kalau Anda bisa tetap menyembah Tuhan dalam kesakitan, tetap mengangkat suara dan bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku tidak memujimu karena aku memujimu meski keadaan yang sulit. Engkau layak untuk dipuji. Bukan tentang Anda, tapi tentang Tuhan.